Antara ball possession dengan menciptakan progresi, komponennya pun berbeda. Kebayang ya, kita masih general ya, biar biar kebayang dulu bahwa banyak sekali yang bisa teman-teman gali nantinya, dan teman-teman bisa bikin gayanya sendiri sesuai dengan SDM yang dipunyai dan juga kultur yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, jelas? Sampai sini jelas? Sebelum kita masuk ke definisinya, Jelas, Bang. jelas ya? Itu. Nanti misalkan dari fase transisi, sorry bukan transisi, dari positional attack ini kan logika internal. Ini logika logika internal ya. Dalam permainan tuh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Setelah kita paham definisinya nanti. Kalau kita kaitkan dengan usia pembinaan, kalau kita kaitkan dengan usia pembinaan, maka sudah otomatis capaiannya akan berbeda-beda, bebannya akan berbeda-beda, drillnya pasti akan berbeda-beda. Contoh, di nomor 4, kita bicara positional attack. Positional attack ini untuk anak-anak sebaiknya dimulai dari usia berapa? Kan seperti itu. Transisi itu dimulai dari usia berapa? Jadi ada koridor yang harus teman-teman pahami. Makanya semuanya ini terstruktur, harus nyambung. Itu. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apalagi kalau hal seperti ini gagal paham, ya nggak akan jadi tuh barang. Nggak akan jadi. Ini logikanya di sini, logika permainan. Jadi kalau di usia, ini kita masih terkait dengan nomor 4 ya. Jadi kalau di usia 10-11, itu kita sudah boleh mengenalkan posisi penyerangan. Baik itu posisi flank, atau konsep dasar dengan bentuk, nih, ini pemain sayap, ini pemain angkor, ini pemain pivot. Boleh memperkenalkan doang. Ya, misalkan sayap tuh ada. Pemain boleh mencoba beberapa posisi usia 11, usia 11 masih boleh seperti itu diperkenalkan. Baru, jadi tahapannya itu, ini boleh dicatat juga teman-teman, tahapannya pertama memperkenalkan, lalu mengajarkan, yang ketiga adalah membuat mereka mahir. Ini 3 tahapannya. Jadi jangan keloncat-loncat. Oke, yang pertama itu dalam fasenya itu adalah memperkenalkan dulu. Memperkenalkan artinya ketika kita memperkenalkan, jangan kita pengen bicaranya targetnya mereka langsung mahir. Enggak, kenal dulu misalkan. Memperkenalkan kobertura tuh kapan sih? Lalu bagaimana membuat mereka terampilnya kapan? Mengajarkannya kapan? Gitu. Jadi udah mulai kebangun. Nah, dan itu butuh bertahun-tahun. Pada fase pembinaan nanti kita akan bahas itu. Jadi ini hanya gambaran aja buat teman-teman. Karena saya nggak tahu kan teman-teman ngelatih tim yang seperti apa, saya tidak tahu sama sekali. Gitu. Ya. Jadi pasti fasenya akan seperti itu. Nah, logika internal mulai diperkenalkan dalam hal ini terkait dengan menyerang dan bertahan itu saat mereka usia Alevin. Alevin itu berarti 10-11. 10-11. Ya. Nah, 10-11 ini juga merupakan waktu paling optimal untuk meningkatkan kemampuan koordinasi. Seperti yang pernah saya bilang. Jadi itu diuber tuh, termasuk masalah gerak. Termasuk juga masalah teknik. Koordinasi tanpa teknik tidak akan bisa. Makanya teman-teman tadi yang di grup saya bilang harus sedikit menyinggung soal biomekanik. Karena biomekanik ini fundamen dari teknik. Nah, saat teman-teman bicara teknik, sebagai salah satu bagian dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemain, di saat bersamaan teman-teman juga harus berbicara. Ini kita bicara usia 11 tadi ya. Teman-teman juga harus menyiapkan kemampuan fisiknya kan. Teman-teman juga harus menyiapkan kemampuan taktiknya secara bersamaan. Teman-teman juga harus menyiapkan masalah psikologis atau psikososial. Artinya, ketika usia 10-11, metode yang bisa dipakai itu adalah mix, analitik dan global. Gitu. Ya, kebayang ya beratnya? Berat loh ngelatih itu. Dan itu di Uber sampai usia 12 atau 13 tergantung pubertasnya.
Sekali lagi saya ingatkan tergantung pubertasnya. Ya teman-teman tahulah kapan seorang anak itu puber kan? Ya contohnya jakunnya keluar, terus sudah keluar tai macan lah bahasanya atau air mani yang gitu kan? Itu kan sudah sudah puber gitu. Nah, kenapa kita harus puber sebelum puber gitu ya? Puber sebelum puber ya kan gitu. Karena saat dia puber, badan pemain kita atau siswa kita itu sedang memasuki masa remaja. Artinya yang cowok, ini cowok ya, saya bicara cowok karena cewek pubernya lebih cepat kan. Cowok sedang membentuk badannya seperti apa menjadi seorang remaja. Itu yang pertama. Yang kedua, di usia segitu, koordinasi dan keseimbangan sudah berkurang. Biar saya ingatkan lagi nih. Artinya ketika ini tidak tercapai, teman-teman harus sudah tahu. Jadi jangan memaksakan. Misalkan, Coach, Bang, Om, Paman, sayang, saya baru ngelatih nih anak umur SMA kelas 1 baru belajar tendang. Terus teman-teman bermimpi atau menjanjikan anak itu, tenang, kamu bisa menjadi pemain bola tanpa melihat kemampuannya. Itu bahaya. Kan gitu. Jadi mencari sesuatu yang terdekat dengan yang dia miliki. Bagaimana mengukurnya? Ya itu yang harus jadi PR nanti. Nggak mungkin saya jelaskan malam ini kan. PR-nya seperti apa? Gitu. Mengukur anak ini punya kemampuan gerak bagus atau tidak kan teman-teman yang bisa menilai. Setiap SMA, setiap SMP itu kan bisa beda-beda. Ya, jadi itu salah satu yang paling berat sebenarnya untuk kemampuan mengukur. Itu seperti yang dikatakan oleh Adri Martinho bahwa seorang pelatih harus ketika dibicara pembinaan, seorang pelatih teknik harus menguasai tiga hal. Yang pertama adalah kemampuan pengajaran pedagogi, ya. Nah, ini dikaitkan juga mengajarkan pedagogi dengan kaitan posisi penyerangan, dengan kaitan tujuan penyerangan, dengan kaitan tujuan menyerang nomor satu, itu harus bagaimana mendesain drillnya. Itu komplit semuanya, kompleks, sangat kompleks. Itu. Yang kedua, pelatih teknik di usia pembinaan, dia harus menguasai seluruh komponen dan prinsip-prinsip dari teknik. Ini terutama dalam hal membreakdown elemen-elemen pembentuk teknik. Seperti video saya kemarin terkait dengan bagaimana cara menendang. Artinya, selain menguasai seluruh seluruh komponen dan prinsip teknik, termasuk bagaimana memahami biomekaniknya, walaupun secara general dulu tidak harus mendetail. Sehingga tahu bagian-bagian mana yang harus dikoreksi. Kenapa? Karena dia kalau sudah masuk usia puber, sekali lagi, kalau anak ini sudah masuk usia puber, sudah melewati masa pubertas, itu tujuannya sudah masuk ke bagaimana membuat dia mahir atau memperhalus teknik dan taktik yang mereka punya. Itu maksudnya. Paham ya? Tadi mengenalkan, mengajarkan, sampai membuat mahir. Nah, di samping itu, kalau kita sudah melewati masa pubertas, maka drill yang dibuat ini sudah high order thinking. Metodenya sudah tidak bisa mix lagi. Gitu. Jadi kalau ketemu pemain yang ini, itu kita bicara yang ideal. Kan gitu. Makanya nggak usah heran mereka di luar negeri itu umur 16, umur 17, mereka sudah kelihatan dewasa dalam bermain karena internal logiknya sudah berjalan. Di saat bersamaan di usia setelah puber, selain high order thinking, ya, drill yang berat tadi, selain keseimbangan dan koordinasi itu menurun, selain drillnya berat, mereka juga sudah mulai diperkenalkan dan harus paham terkait dengan internal logic permainan secara keseluruhan. Artinya transisi masuk di situ. Gitu. Jadi jangan dipaksain anak-anak kecil tuh dia dikasih lempar lari, nggak gitu juga. Transisi itu nanti ada saatnya. Gitu ya. Jadi inilah yang akan menjadi tugas berat. Makanya kuncinya itu di grassroots sebenarnya. Oke?
Yang ketiga belum ya. Tadi kedua itu sudah satu pedagogi, yang kedua itu kita sudah bicara bagaimana kemampuan teknik, taktik, teknik. Yang ketiga ini seorang pelatih teknik di usia muda itu dia harus mampu mengukur kelebihan dan kekurangan siswanya, baik itu secara tekniknya, baik itu secara kemampuan fisiknya, ya, baik itu secara kemampuan mentalnya atau taktiknya, supaya nanti kita tahu yang dimulai dari mana, dari titik mana mulainya. Jadi kita ngelatih sesuai apa yang dibutuhkan oleh siswa, bukan apa mau kita sebagai pelatih. Seperti itu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke analisis strukturalnya.